panjang dan cukup melelahkan. Tapi sebagai orang Indonesia, sebagai orang yang berjuang, ya tentu kita juga harus bisa mengerti bahwa kondisi bangsa kita juga memang seperti begitu. Akan tetapi kecintaan kita, kecintaan kami, warga negara Indonesia ex Provinsi Timur Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak luntur karena persoalan-persoalan kami hadapi selama 22 tahun itu. Oleh karena itu, dari hasil perjuangan yang begitu panjang, begitu melelahkan, ternyata tanggal 28 bulan Juli 2021 ketika saya ada di Soe, saya dihubungi oleh salah satu anggota dari Sekretariat Militer Kepresidenan, Letkol Sandi namanya, menyampaikan kepada saya bahwa setiap tanggal 17 Agustus 1945, detik-detik proklamasi, ada tradisi di mana pemerintah, di mana negara memberikan tanda jasa sebelum upacara tanggal 17 dimulai. Dan salah satunya adalah Enrique Guterres. Dan waktu itu saya juga tidak kasih tahu sama keluarga, tidak kasih tahu sama Sekjen Untas, tidak kasih tahu juga sama Sekjen Forum, dan juga semua warga. Karena saya juga antara percaya dan tidak percaya. Tapi pada tanggal 31 Juli kemarin saya dihubungi lagi dan diberitahu apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya lakukan. Dan saya kemudian berangkat tanggal 7 Agustus, saya tiba di Jakarta, dan tanggal 10 saya masuk di hotel yang disediakan oleh negara dan seluruh fasilitas, tiket dan pulang pergi dibiayai oleh negara. Dan saya bergabung dengan pejuang-pejuang lain yang juga menerima di Jakarta, dan tanggal 11 kami hadir di Sekretariat Negara untuk melakukan swab PCR sebagai syarat untuk bisa masuk di istana. Maka tanggal 12 kami sekitar jam 7 kami ada di istana dan diberikan tanda jasa bintang utama kepada pejuang Timur-Timur yang diwakili oleh saya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa bintang jasa yang saya terima ini bukan milik pribadi saya dan keluarga, tapi ini adalah milik perjuangan. Mari kita merapatkan barisan dan untuk melanjutkan perjuangan itu, berbuat yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Dan di samping itu, juga di luar dugaan juga, setelah selesai Bapak Presiden menghampiri saya, dan kalimat yang pertama terucap dari Bapak Presiden itu adalah bahwa, "Guterres, apa kabar?" Saya jawab bahwa, "Baik, Bapak Presiden." Lalu kalimat keduanya, "Guterres tinggal di mana selama ini?" Saya bilang, "Siap, Bapak Presiden, saya tinggal di Kupang." Mungkin karena beliau kurang mendengar, akhirnya beliau menghampiri saya lagi, dan saya mengulang kembali kalimat yang sama bahwa saya tinggal di Kupang, Bapak Presiden. Habis itu kalimat terakhir dari Bapak Presiden itu mengatakan bahwa ya sudah, tunggu ya. Saya pikir apa yang dimaksud. Tapi setelah selesai, saya tiba-tiba didatangi oleh Pas Pampres dan saya diberitahu bahwa Bapak Presiden sedang menunggu di istana. Akhirnya saya penuh dengan air mata, turun tangga, dan saya naik mobil kecil itu, dan saya diantar ke istana di mana Bapak Presiden sudah menunggu di situ. Saya masih dalam keadaan menangis karena memang tidak bisa tahan waktu itu, karena 22 tahun kami merasa sudah kehilangan kepercayaan dan segala-galanya. Tiba-tiba terjadi kondisi seperti begitu. Saya pikir siapa saja pun mengalami seperti itu. Pak Enrico, adakah pesan khusus dari Bapak Presiden untuk warga Timur Timur, terutama para pejuang? Bapak Presiden waktu itu, saya dengan beliau berbincang sekitar 20 menit lebih, dan banyak hal yang kami bicarakan di situ, dan terutama untuk warga ex Timur Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama bukan berarti melupakan warga ex Timur Timur yang ada di luar NTT, tapi karena fokus beliau itu di NTT, maka memang banyak hal yang saya dengan Bapak Presiden bicarakan di situ.
Tapi karena waktu itu hanya dengan lisan, tapi Bapak Presiden juga langsung mencatat beberapa poin yang saya sampaikan. Ya, salah satu di antaranya itu adalah memberikan perhatian kepada rakyat Timur Timur pro integrasi, juga memberikan perhatian kepada para pejuang. Ya, kita minta supaya kalau bisa, ya bukan bisa, kita minta supaya mereka diberikan perhatian seperti masalah rumah, masalah tanah, masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah lapangan kerja, termasuk tanah 743 yang hari ini ditempati oleh warga kurang lebih 4.000 kepala keluarga di sini pun saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden mencatat semua dengan baik. Tapi selanjutnya kan kembali kepada Bapak Presiden, nanti keputusan ada di tangan Presiden. Tapi karena waktu itu saya dengan Bapak Presiden hanya berbincang lepas begitu, walaupun dicatat, tapi Bapak Presiden minta supaya Pak Eriko silakan kembali, tolong dicatat dengan baik dan dikirim kembali ke sini untuk saya segera mengambil keputusannya. Itu kalimat dari Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden juga menyampaikan kepada saya bahwa tenang saja, karena saya masih Presiden 2-3 tahun ke depan. Jadi silakan Eriko kembali, kasih tahu sama mereka apa yang menjadi masalah, catat dan kirim kembali ke sini dan saya segera putuskan. Dan itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden waktu itu. Dan termasuk Bapak Presiden juga mengatakan bahwa ya sudah, nanti mengenai lapangan kerja, nanti kasih saya putra-putri pejuang Timur Timur itu surat-surat untuk ditempatkan di beberapa BUMN yang dibutuhkan. Itu kalimat dari Bapak Presiden. Termasuk menjadikan putra-putri mereka menjadi TNI, Polri, PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Dan itu dicatat semua oleh Bapak Presiden. Dan bahkan juga di situ dibicarakan menetapkan 11.485 menjadi anggota Legion Veteran. Bapak Presiden catat semua di situ. Ya, catat semua di situ, tapi semuanya itu karena tidak tertulis. Kita sudah punya tim 8 yang diketuai oleh Sekjen Untan dan Sekjen Forum. Lagi dirumuskan di situ apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden waktu itu, lalu kemudian dalam waktu dekat kita akan kirim kembali ke Jakarta, dan delegasi yang nanti akan berangkat itu ada 17 orang, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada Menteri Sekretariat Negara untuk mengurus itu agar aspirasi yang nanti sedang disusun oleh tim 8 ini akan diantar langsung oleh delegasi yang jumlahnya 17 orang. Pak, terkait bintang tanda jasa yang diberikan Presiden, ini ada pro kontra nih, sebagian meminta untuk dicabut komentarnya. Nanti sekjen ada tambang, saya pikir soal pro kontra kan biasa kan, bagi saya itu biasa. Yang penting kan saya hadir di sana bukan warga asing, saya adalah warga negara Indonesia, dan Indonesia juga bukan bodoh begitu ya, pemimpin di Indonesia ini juga bukan bodoh. Ketika memilih dan menilai seseorang layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, itu kan melalui satu proses yang juga tidak sesederhana itu. Jadi saya menghargai, menghormati itu, tetapi saya hadir di sana sebagai warga negara Indonesia, dan juga yang memberikan kepada saya juga adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden dari negara lain. Dan kalau orang kaitkan dengan masalah-masalah dulu, ya, dulu kan Timur Timur kan provinsinya ke-27 Indonesia. Berapa anggaran yang dihabiskan di sana, berapa nyawa yang gugur di sana, berapa pembangunan yang dilakukan di sana. Jadi bagi saya itu silakan saja mereka protes. Tapi kecuali kalau misalnya apa yang mereka protes itu terjadi seperti negara Timur Leste hari ini misalnya, bisa mengganggu negara orang, itu kan boleh-boleh saja. Tapi kan saya kan rela mati untuk mempertahankan keutuhan negara saya. Jadi saya menghargai itu, dan saya boleh persilakan Pak Mario untuk menambah mengenai hal ini. Sekjen Untas mewakili secara resmi Lembaga Uni Timor Aswain akan menyampaikan beberapa pendapat, hanya 2 pendapat terkait dengan apresiasi Untas terhadap negara. Yang kedua, menanggapi beberapa pernyataan di luar. Sebenarnya kami tidak perlu tanggapi, tapi karena sudah ditanyakan wartawan, ya tentunya kami juga perlu menanggapinya, tetapi tidak perlu serius lah. Pertama,
hasil rapat dari Dewan Pimpinan Unit Timor Raswain, ada 5 poin yang perlu kami sampaikan melalui teman-teman pers. Dewan Pimpinan Pusat Timor Raswain mengucap syukur dan terima kasih kepada Presiden RI Bapak Joko Widodo yang mewakili negara telah memberi tanda kehormatan bintang jasa utama kepada Saudara Eurico Guterres mewakili para pejuang integrasi Timor Timur yang masih setia kepada Merah Putih dan NKRI. 2. Pemberian tanda kehormatan bintang jasa utama ini sekaligus mengembalikan harkat dan martabat bagi para pejuang Timor Timur atas pilihan dan kesetiaannya terhadap NKRI. 3. Pemberian tanda jasa kehormatan bintang jasa tersebut tentu tidak serta-merta datang tiba-tiba, tetapi berdasarkan kajian oleh sebuah dewan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dipimpin oleh Menko Pertahanan dan Keamanan RI, Profesor Dr. Mahfud MD, atas berbagai kajian termasuk aspek hukumnya, bahwa Saudara Eurico bebas dari segala tuduhan atas dugaan pelanggaran HAM di Timor Timur melalui peninjauan kembali atau PK dan mempunyai keputusan hukum yang tetap. 4. Menanggapi pernyataan koalisi beberapa NGO di Timor Leste bahwa pemberian bintang jasa tersebut kepada Saudara Eurico Guterres telah mendegradasi jasa dan kehormatan diterima oleh mantan Presiden Habibie dan mantan Presiden Gus Dur, terbantahkan karena kedua tokoh tersebut mendapat bintang Republik Indonesia Adipurna untuk Gus Dur dan bintang Adiprana untuk Habibie yang merupakan tanda kehormatan kelas tinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Jadi terbantahkan secara faktual. Yang kelima, bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan untuk menilai dan memberi tanda kehormatan kepada warga negaranya yang berjasa dalam bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, pengabdian dan pengorbanannya. Tertanda Sekjen UNTAS Florencio Mario Vieira. Jadi adalah bahwa bagaimana warga negara dari dua negara ini, Indonesia dan Timor Leste, punya komitmen yang kuat membantu dan mendukung pemerintah dari dua negara ini agar hubungan harmonis yang sudah diciptakan oleh dua negara ini tetap terjaga dengan baik. Jangan kita ganggu dengan persoalan-persoalan kita yang belum tentu benar ya kalau nanti di itu. Maka seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Sekjen tadi, ya itulah yang mau kita sampaikan pada kesempatan ini begitu.